Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, pada malam ini kita itu akan mempresentasikan hasil analisis kompetensi KIKD dan analisis capaian pembelajaran. Nah, langsung saja yang pertama yang akan dipresentasikan yaitu adalah analisis KD yang akan disampaikan oleh Mbak Hana. Silakan Mbak Hana. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Zifara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kompetensi dasar. Di sini saya itu menganalisis KIKD kelas 12, 3.2 dan 4.2. Nah, di sini terdapat KI dan KD yang saya analisis. Nah, rumusan kompetensi inti atau yang biasa disebut KI itu terdiri dari 4 kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi sikap spiritual, yang kedua kompetensi sikap sosial, yang ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang keempat kompetensi keterampilan. Nah, untuk kompetensi sikap spiritual itu diharapkan mahasiswa itu dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, untuk kompetensi pengetahuannya yaitu ialah memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk yang kompetensi terakhir, yaitu ada kompetensi keterampilan, yaitu mengolah, menalar, menyaji, kemudian mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Bisa di next. Mbak Dwi next. Oh alah nge-lag. Maaf. Nah, tadi kan udah bahas nih tentang kompetensi inti. Sekarang yang akan kita bahas itu mengenai kompetensi dasar. Di sini tadi saya sudah bilang ya bahwa saya itu menganalisis kelas 12 KD 3.2 dan 4.2. Nah, adapun KD 3.2 itu adalah menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Nah, untuk kata kerja operasional dalam KD tersebut yaitu ada menjelaskan
Untuk tingkat kognitif atau sikap itu C2 karena menjelaskan itu termasuk C2 ya. Kemudian untuk muatan materi yang diambil dari KD tadi yaitu ada proses metabolisme serta reaksi enzimatis pada makhluk hidup. Nah, dari materi tadi itu saya mengambil 4 indikator, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip dasar enzim, yang kedua ada menguraikan struktur dan sifat enzim, yang ketiga menjelaskan mekanisme kerja enzim serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, dan yang keempat itu membandingkan reaksi aerob dan anaerob berdasarkan ATP yang dihasilkan. Nah, dari indikator yang sudah saya tentukan tadi, dihasilkan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan prinsip dasar enzim dengan studi literatur secara tepat. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menguraikan struktur dan sifat enzim dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mekanisme kerja enzim serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dengan diskusi kelas selama 25 menit secara tepat. Kemudian yang keempat, tujuan dari indikator yang keempat, itu siswa dapat membandingkan reaksi aerob dan anaerob berdasarkan ATP yang dihasilkan dengan studi literatur dan diskusi kelas selama 20 menit. Nah, untuk yang KD 4.2 yaitu anaerob menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Untuk kata kerja operasionalnya dari KD 4.2 yaitu menyusun. Di mana menyusun ini dia itu terletak pada level sikap P5. Nah, untuk muatan materinya itu saya mengambil 3 muatan materi, yaitu ada mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, dari 3 materi ini saya mengambil atau menentukan 2 indikator. Yang pertama yaitu menguji proses fotosintesis dan yang kedua menciptakan produk dari respirasi anaerob. Nah, dari 2 indikator ini dihasilkan 2 tujuan juga di setiap indikator, yaitu tujuan yang pertama adalah siswa dapat menguji proses fotosintesis dengan eksperimen kelompok, dan yang kedua siswa dapat menciptakan produk dari respirasi anaerob dengan bekerja kelompok dengan pemantauan guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ini mau langsung dikritisi apa mau langsung analisis KD yang kedua? Teman-teman. Kritisi aja Mbak, nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau seumpama gabungan nanti takut kelupaan mau kritisi apa gitu. Boleh. Teman-teman ada yang mau mengomentari analisis KD-nya Mbak Hana nggak? Boleh di scroll dari atas nggak Mbak Dwi? Langsung yang ke KD aja, Po. Mbak Hana, Iya gimana Mbak? yang itu mekanisme, mau nanya yang mekanisme, yang menguji proses fotosintesis itu dia ngamatin proses fotosintesis atau maksudnya gimana sih, kayak nguji fotosintesis itu gimana? Melakukan uji gitu nggak sih Mbak? Kan ada sebentar. Oh, berarti itu bingungnya mengujinya itu dengan cara gimana gitu ya? Iya. Oke, saya tampung dulu ya. Hana izin masuk. Itu yang tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menguraikan struktur dan sifat enzim dengan tepat. Nah, kalau dilihat dari tujuan tersebut itu sepertinya masih ada yang kurang mengenai rumus ABCD-nya ya. Kalau boleh tahu apa ya Mbak yang kurang?
yang condition atau yang C. Kan siswa itu kan A, terus dapat menguraikan struktur dan sifat enzim itu kan B. Terus dengan tepat itu D, berarti yang kurang yang C ya Mbak? Bener nggak? Enggak, maksudnya kayak gini. Kalau menurut Mbak Lulu kurang itu menurut Mbak Lulu biar apa ya, biar sempurna itu kayak gimana? Oh, Sebentar. maksudnya kayak melalui gitu ya, melalui diskusi kelas gitu. Nah, siswa dapat menguraikan struktur dan sifat enzim melalui diskusi kelas dengan tepat gitu. Mungkin bisa Selama ditambahin. 15 menit ya gitu. Nah, kalau Oh. selama 15 menit itu maksudnya di itu sama aja dengan gimana Mbak? Paham yang tak maksud nggak? Paham. Terima kasih Mbak Lulu sudah mengingatkan. Kalau scroll ke bawah ya ini. Di sini kan 4.2 tuh izin masuk ya sebelumnya. 4.2 di sini kan menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Nah, pada bahannya itu muatan materinya juga sudah betul, namun indikator pencapaian kompetensinya itu menurut saya masih kurang karena kenapa di sini cuman mengambil proses pengujian fotosintesis dan anaerob, sedangkan pada 4.2 ini sudah tertulis dengan jelas ada percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Nah, mungkin sebaiknya ditambahin ada indikatornya tentang percobaan mekanisme kerja enzim biar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu, Mbak. Saran dari saya. Oke Mbak, terima kasih. Berarti ini saya kurang dalam menentukan indikator dan tujuan ya. Iya, betul, Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Dia. Oh, berarti ini ibaratnya itu Mbak Pita itu kan Mbak Dia menambahkan dari Mbak Dian ya. Kan tadi kan Mbak Dian kan bilang ini kurang lengkap indikatornya. Nanti bisa ditambahin seumpama menyusun laporan mengenai respirasi anaerob kayak gitu, Pok. Oh, Pok. Oh iya. Oke. Iya. Oke. Baik, saya terima semua masukannya ya. Terima kasih. Terus saya ada yang mau ngasih masukan lagi enggak? Oke. Iya, yang Mbak Dwi kan tadi belum saya jawab ya. Nah, ini saya mau menjawab itu pertanyaan dari Mbak Dwi. Kan tadi maksudnya menguji proses fotosintesis itu apa? Itu jadi apa ya, siswanya itu kan melakukan uji percobaan fotosintesis. Nah, biasanya itu Mbak, apa ya, dengan cara itu melakukan percobaan such yang itu loh, satu daun itu ditutup sebagian dengan aluminium yang tidak tembus cahaya, kemudian dibiarkan untuk beberapa waktu. Jadi daunnya itu apa ya, sebentar. Paham nggak sih Mbak yang metode such itu? Berarti itu daun dari tumbuhan hidup ya, Mbak? Mungkin itu Gimana? bisa Itu juga langsung di praktek di lapangan gitu kan berarti. Iya. Oh iya ya. mungkin kalau kayak gitu menurut Bahana
Di tujuan pembelajaran bisa ditambahin proses fotosintesis, uji sains gitu, Mbak. Oke. Biar lebih jelas siswanya. Mungkin juga bisa ditambahin waktunya berapa lama. Oke, siap, siap. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Ini ada lagi nggak yang mau ngasih masukan? Kalau nggak, saya kembalikan ke moderator biar dilanjutkan ke KD selanjutnya. Masuk. Kenapa, Mbak? Yang kurang C itu ya? Condition. Oh, oh, ya, oh ya, ingat. Maksudnya diuraikan Ya, gitu kalau ya. struktur Siswa dapat menguraikan struktur. Kemudian, paham. dibedain. Oke. Mbak Dwi, ya udah lanjutin aja Mbak Sifara. Boleh langsung saja ke Mbak Ani, biar nggak kemalaman ya. Mbak Ani langsung saja. Ganti share screen-nya dulu Mbak Dwi. Baik, terima Masih nge-lag ya teman-teman.
Apa mau ganti yang share screen aja? Kalau misal punyanya Mbak Dwi rada apa jaringannya? Aku tak share screen ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada KIKD, yang mana KIKD ini itu dari kelas 12. Yang pertama itu ada rumusan kompetisi inti KI. Yang pertama itu ada kompetisi sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian ada kompetisi tanggung jawab peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik yang sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir itu ada kompetensi keterampilan, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan yang selanjutnya itu ada KD. KD-nya itu merupakan KD 3.8 dan 4.8, di mana kata kerja operasional yang 3.8 ini yaitu menganalisis dan tingkatnya itu C4. Kemudian muatan materi pada KD 3.8 kelas 12 ini yaitu peristiwa mutasi pada makhluk hidup, dan indikator yang saya buat itu yang pertama ada menjelaskan rangkaian peristiwa mutasi pada makhluk hidup, itu merupakan C1. Dan yang selanjutnya itu ada menjelaskan mutasi pada makhluk hidup, itu C2. Yang selanjutnya ada mengklasifikasi peristiwa pada makhluk hidup. Kemudian tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan. Untuk yang pertama itu ada KD tujuan pembelajaran dari indikator yang pertama. Siswa dapat menjelaskan rangkaian peristiwa mutasi pada makhluk hidup secara diskusi bersama dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran dari KD yang kedua, siswa dapat menjabarkan pengertian mutasi pada makhluk hidup secara mandiri dengan tepat. Kemudian dari indikator yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengklasifikasikan proses mutasi pada makhluk hidup secara kelompok dengan teliti. Kemudian untuk psikomotoriknya yaitu ada kata kerja operasional yang menyajikan dan merupakan
golongan P2. Dan muatan materinya itu data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Indikator yang itu ada menunjukkan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi. Kemudian dari indikator yang kedua yaitu mempertunjukkan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi. Dari indikator tersebut, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada siswa dapat menunjukkan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup secara mandiri dengan tepat. Kemudian ini 48.2 tujuan pembelajarannya yaitu pertunjukan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup secara kelompok dengan tepat. Dan silakan Mbak Anissa. Silakan kepada teman-teman lain barangkali ingin menambahkan. Ning ya. Aku Izin masuk. Sebentar. Silakan Mbak Ina. Mbak. Menunjukkan sama mempertunjukkan itu sama nggak? Apa namanya? P-nya. Beda P itu berapa tuh, Mbak? kalau menunjukkan itu P1, kalau mempertunjukkan itu P2. Yang tak Boleh sulit tahu itu. perbedaannya nggak, Mbak? Bedanya apa? Bedanya. Bentar ya, bentar sih. Oh beda ya, saya pikir sama. Sorry. Yang lain ada masukan nggak? Itu Bedanya tuh gimana menurut aku? nggak ada suaranya tadi. Karena Mbak Ani izin tanya. Oh iya, silakan Mbak Ina. Dulu, Mbak. Oh, Mbak. Silakan Mbak Lu. Kalau kita lihat KD 3.8 itu kan menganalisis. Nah, menganalisis itu kan masuk C4 ya. Nah, sedangkan di indikator sama tujuannya Mbak Ani itu yang dimasukin itu C2. C2 sama menjelaskan itu kan masuknya C1 ya, Mbak. Terus yang menjabarkan itu C2. Nah, apakah kalau kita mengambil indikator yang di bawahnya C4, apakah si siswa itu dapat memenuhi KD-nya? Menjabarkan itu C2 tah. Menjabarkan kan C2. Mengklasifikasikan C3 kan. Iya. Biasanya kalau capaian pembelajaran contoh C4, berarti kalau mau mengambil yang di paling bawah, berarti ada urutan C1, C2, C3. Tapi kalau C4, C3-nya sekiranya mencakup sama menganalisis, itu boleh. Tapi kalau sesuai, kalau nggak mencapai ya nggak, apa namanya ya, kalau nggak mencakup kayak mampu itu loh, kayak mampu buat kayak contoh ini kan materinya kan menganalisis toh, terus menjelaskan, menjabarkan, mengklasifikasi. Kalau tiga ini kayaknya mencakup untuk menganalisis itu bisa. Tapi kalau menjelaskan, menjabarkan sama mengklasifikasinya
itu sekiranya kalau materinya nggak sampai menganalisis, kayaknya nggak. Tapi pas kemarin pas evaluasi kan sama atau menganalisis ngambilnya C1, C2, C2, C3 itu masih kategori bisa mencakup sampai C4 itu. Oh, berarti boleh asalkan ini indikatornya itu mencapai si ini ya, KD-nya. Iya, tujuan di Iya, kata KD-nya. kerja operasional itu. Oke, makasih Mbak. Ini mempertunjukkan itu ya, Mbak Hana. Kalau menunjukkan kan tadi P1 ya. P1 itu kayak memberitahu aja loh, kayak ini loh apa datanya gitu. Kayak nggak sampai mempresentasikan, cuma memperlihatkan. Tapi kalau mempertunjukkan itu sama-sama kayak mempresentasikan hasil itu secara bersama-sama, dan itu biasanya di depan. Yang Kayak menunjukkan itu presentasi kayak itu gitu. enggak sih? Melaporkan data kayak gitu. Kayak gitu, kayak cuma memberitahu tapi kayak nggak secara apa? Secara luas Enggak sesuai data yang dipresentasikan. diambil. Oke, Mbak Ani. Makasih. Gimana? Ada lagi yang ingin memberi saran atau memberi masukan? Itu sih tadi benar kata Mbak Dia, kenapa KD-nya nggak ditulis, kenapa cuma 3.4, 4.8, 3.8, 4.8 gitu Tok. Oke. Tuh. Lalu Mbak Ani, pakai sih. saran Mbak Ani. Iya, silakan. Apa Mbak Hana? Itu tuh yang KD 3.8 itu kan yang indikator itu pertama kan menjelaskan rangkaian peristiwa mutasi ya. Nah, yang kedua menjabarkan pengertian mutasi. Menurut saya itu yang pertama menjadi indikator itu menjabarkan pengertian mutasi sih. Soalnya kan maksudnya pengertian itu yang paling dasar enggak sih menurut saya. Jadi pengertiannya didahuluin gitu loh. Baru nanti rangkaian peristiwa mutasinya itu gimana kayak gitu. Menurut saya loh ya. Makasih. Ya, terima kasih. Iya, bisa juga seperti itu. Tapi ini kan, iya sih, bener. Karena kalau menjabarkan kayak menjabarkan rangkaiannya ya. Terus yang kalau menjelaskan pengertian. Nah, ya, terima kasih Mbak. Nah, ada lagi. Apakah masih ada lagi teman-teman? Mungkin bisa dilanjutin aja Mbak ke CP. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya langsung saja ya kita presentasi analisis capaian pembelajaran
Ini berarti dari kelompok 5 dulu ya. Oke. Segini kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Bisa dimulai kelompok 5. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada fase E yang mana mata pelajarannya biologi kelas 10. Langsung saja pada elemen itu pemahaman biologi dengan capaian pembelajaran atau CP, bunyinya itu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Dari capaian pembelajaran ini, kita bisa mengambil kompetensi yaitu menciptakan. Nah, menciptakan ini kan kata kerja dari CP fase kelas 10 ini ya. Selanjutnya, lingkup materi atau konten dari kelompok 5 itu mengambil komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Dari lingkup materi ini, kami itu membuat submateri. Nah, submateri ini terdiri dari yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua ada interaksi antar komponen biotik di ekosistem, macam-macam ekosistem, aliran energi dalam ekosistem, piramida ekologi, produktivitas ekosistem, rantai makanan, siklus biogeokimia, dan perubahan lingkungan. Nah, dari submateri ini ada tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Baik, terima kasih kepada Mbak Dian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada capaian pembelajaran ini. Yang pertama, 1.1 yaitu siswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen penyusun ekosistem melalui studi literatur selama 30 menit. Kemudian selanjutnya 1.2 siswa dapat menjelaskan tipe-tipe interaksi antar komponen biotik di ekosistem setelah mendengarkan penjelasan guru dengan 1.3 siswa dapat membedakan berbagai macam piramida ekologi setelah menonton video dari YouTube. Next, Mbak. Kemudian pada tujuan pembelajaran 1.4 itu siswa dapat menganalisis produktivitas ekosistem setelah menonton video YouTube. Kemudian pada 1.5 siswa dapat menjelaskan interaksi komponen biotik dan abiotik dalam berbagai daur biogeokimia dengan diskusi kelompok selama 40 menit. Pada tujuan yang ke-6 atau 1.6 itu siswa dapat menjelaskan perubahan di ekosistem dengan bantuan studi literatur. Kemudian di 1.7 siswa dapat membuat rantai makanan yang terdapat pada suatu wilayah setelah menonton video dari YouTube dengan seksama. Kemudian pada 1.8 siswa dapat menganalisis perbedaan daur biogeokimia dengan diskusi selama 30 menit. Kemudian selanjutnya pada tujuan pembelajaran 1.9 siswa dapat pada 1.9 itu siswa dapat menjelaskan
bab dampak dan solusi saya serahkan kepada Mbak Anissa. Memperhatikan, oke. Sebentar. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keterampilan proses. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati atau dalam artian lain yaitu mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan 210 pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian capaian pembelajaran kedua yaitu mempertanyakan dan memprediksi dan mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat diselidiki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Yang ketiga yaitu merencanakan dan melakukan penyelidikan. Peserta didik merencanakan penyelidikan ilmiah dan melakukan langkah-langkah operasional berdasarkan referensi yang benar untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik melakukan pengukuran atau membandingkan variabel terdekat dengan menggunakan alat yang sesuai serta memperhatikan kaidah ilmiah. Yang keempat yaitu memproses. Dengan menganalisis data dan informasi, menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menganalisis menggunakan alat dan metode yang tepat, menilai relevansi informasi yang ditemukan dengan mencantumkan referensi rujukan, serta menyimpulkan hasil penyelidikan. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi. Mengevaluasi ini dengan kesimpulan melalui ini ada kata yang berulang ya. Mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ke bawah lagi, Mbak. Nah, yang keenam yaitu mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termasuk di dalamnya pertimbangan keamanan, lingkungan, dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai
konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai format yang ditentukan. Nah, dengan capaian pembelajaran ini, maka kompetensinya berupa yang pertama yaitu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, mengevaluasi dan refleksi, dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan hasil. Nah, lingkupan materi konten ini berasal dari komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, untuk submateri dan tujuan pembelajarannya akan dipaparkan oleh Anissa. Kedengaran nggak, guys? Kedengaran, Mbak. Oke, makasih. Selanjutnya yaitu mengenai submateri dari CP tadi, yaitu ada interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus biokimia. Dari CP itu, dari CP itu diturunkan tujuan pembelajaran, yaitu ada 1.1, yaitu siswa dapat menyajikan hasil analisis penyelesaian masalah mengenai permasalahan yang terjadi di ekosistem dengan melakukan pengamatan lapangan. Kemudian ada 1.2, siswa dapat membuat model 3 dimensi tentang interaksi antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan yang berlangsung dalam ekosistem dengan studi literatur. Kemudian ada 1.3, siswa dapat menyajikan data piramida ekologi pada suatu ekosistem melalui PPT yang akan dipresentasikan yaitu selama 15 menit. Kemudian ada 1.4, siswa dapat membuat media carta, diagram jaring-jaring makanan setelah mendengar penjelasan guru dengan tepat. Kemudian ada 1.5, siswa dapat membuat media carta daur biokimia yaitu berupa daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur melalui diskusi dan studi literatur dibimbing oleh guru mata pelajaran. Ke bawah lagi, Mbak, coba lihat. Oke, mungkin sekian dari lingkup materi dan tujuan pembelajarannya. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5. Mungkin langsung saja kita bedah bersama ya. Kita bandingkan dengan yang sudah dikirim sama Bu El. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau mungkin kok ini kok beda gak kayak sama Bu El gitu. Silahkan dari kelompok 6, bila ada kritik dan saran disampaikan. Ya, silahkan, Mbak.
Mohon maaf Bayu, tadi gimana ya? Kok tiba-tiba diem? Terima kasih Mbak Ita. Saya izin masuk ya. Untuk kompetensi ini menciptakan kelompok kelompok 5 karena pada fase E ini kita bisa lihat lagi capaian pembelajaran pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan. Nah, di sini pada fase E itu kata kerja atau KKA-nya itu tentang menciptakan. Jadi, kompetensi yang kami cantumkan itu menciptakan sesuai CP yang tertera pada fase E. Seperti itu, Mbak Pita. Apakah masih ada yang dibingungkan lagi? Oh ya, misalkan juga ini kan CP pada pemahaman biologi ya. Itu berbeda lagi dengan CP yang bawahnya lagi itu keterampilan proses. Nah, di sini keterampilan proses kan CP-nya itu ada 6 ya, Mbak. Nah, di sini kita mengambil kompetensinya sesuai juga dengan CP tersebut. Jadi ada mengamati, ada mempertanyakan, itu sampai 6. Jadi beda antara pemahaman CP pemahaman biologi dengan keterampilan proses. Seperti itu Mbak Pita. Seperti itu Mbak Dia. Apakah masih mengganjal? Iya, betul. Bukan, maksudnya kan di sini ada pemahaman biologi sama keterampilan proses. Nah, pemahaman biologi di sini, capaian pembelajarannya itu kan pada akhir fase E itu ke atas, Mbak. Nah, pada akhir ini bisa dilihat di di share screen ini ya, Mbak. Ini kan ada tulisan elemen pemahaman biologi. Nah, elemen pemahaman biologi ini kita kan mengambilnya pada fase E. Nah, pada akhir fase E ini, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan. Di sini, menciptakan itu sebagai kayak kata kerja KKO seperti itu, Mbak. Jadi, kompetensi itu diambil dari CP. Setiap fase itu kan pasti beda-beda. Nah, fase E di sini itu menciptakan. Selanjutnya, keterampilan proses. Keterampilan proses itu, capaian pembelajarannya itu ada banyak. Ada 1-6. Dan kata kerja atau KKO-nya itu pada fase E ini yang satu pertama ada mengamati, yang kedua mempertanyakan dan memprediksi, yang ketiga merencanakan dan melakukan penyelidikan,
Yang keempat, memproses. Kelima, mengevaluasi dan refleksi. Yang keenam, mengomunikasikan hasil. Seperti itu, Mbak. Ini bisa dibandingkan dengan fase F nanti pada kelompok selanjutnya, kelompok Anda sendiri. Bisa dibandingkan fase E dan fase F itu bedanya apa. Biar tahu kompetensi yang kita ambil itu seperti apa. Seperti itu, Mbak Dia. Bagaimana? Oke, sama-sama. Untuk teman-teman kira-kira ada lagi, apakah ada lagi yang mau mempertanyakan atau memberi saran? Soalnya juga sama-sama bingung ya. Mau nanya, kan Ya boleh sih. kan ini tadi apa ya namanya? Ini loh yang ini. Kan sampai pembelajaran itu mengamati, mempertanyakan gitu ya. Nah, apakah di ini loh, di tujuan pembelajaran itu harus sesuai sama capaiannya apa enggak? Makanya kayaknya ini mau di misalkan gini kan ini kan yang nomor satu kan mengamati. Nah, apakah dari 1.1 itu harus sesuai dengan mengamati ini gitu loh, tujuan pembelajarannya, kayak yang kalau misal kayak KD gitu, satu indikator kayak satu tujuan gitu. Izin masuk ya Mbak Sita. Sebenarnya di sini juga kelompok kami sedikit bingung karena ada perbedaan konsepsi. Di konsepsi awal pada mata kuliah evaluasi kan memilih salah satu dari capaian pembelajaran keterampilan proses ya. Karena keterampilan proses itu kan banyak banget 1 sampai 6. Itu kita mengambil salah satu yang cocok dengan materi yang kita ambil. Sedangkan pada contoh mata kuliah telah kurikulum ini, saya lihat punya Ibu Elina itu semuanya dimasukkan di kompetensi 1 sampai 6. Nah, di sini kami mengambil tujuan pembelajarannya itu cuma salah satu aja. Jadi tidak semuanya dicantumkan. Ada yang mengamati, mempertanyakan atau merencanakan sebagainya itu. Yang terpenting dari kompetensi
proses ini di kelompok kami, kan di sini ada lingkup materinya itu sama ya, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Nah, submaterinya itu kan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, dan siklus biokimia. Ini kan keterampilan proses, jadi bagaimana siswa tersebut bisa menghasilkan produk dari submateri tersebut gitu loh, Mbak. Tidak berdasarkan dari kompetensi 1-6 tersebut. Oh, jadi dipilih salah satu gitu ya kalau kelompoknya Mbak Dian ini. Yang Iya, sekiranya nanti sama materi. iya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada masukan atau apa ya pertanyaan? Kalau udah nggak ada lagi mungkin bisa langsung ke kelompok selanjutnya. Mbak Dwi mau berpendapat? Atau izin menambahkan lagi ya. Setelah saya baca lagi, mungkin tujuan pembelajaran pada keterampilan proses itu, kita itu dari awal dari mengamati sampai menghasilkan laporan. Nah, laporannya itu bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi kan di sini saya mengambil contoh saja ya, ada membuat model 3 menyajikan data piramida ekologi pada suatu ekosistem melalui PPT yang akan dipresentasikan selama 15 menit. Nah, untuk menyajikan sebuah piramida ekologi ini, kita kan butuh pengamatan di lapangan. Setelah pengamatan itu kan adanya muncul pertanyaan dan prediksi terhadap pengamatan tersebut. Selanjutnya itu nanti kita akan merancang bagaimana proses pembuatan piramida. Nah, setelah kita merancang, kita itu memproses membuat piramida tersebut dan selanjutnya itu dievaluasi apakah benar sesuai dengan piramida yang kita buat dengan keadaan lingkungan atau enggak. Setelah dievaluasi sekiranya sudah tepat, baru dipresentasikan di depan kelas. Seperti itu, mungkin dari keterampilan proses, kompetensinya 1-6 itu digunakan seperti itu. Jadi ada tahapan demi tahapan sampai ke tujuan. Bagaimana yang lain? Mungkin ada yang lebih paham. Berarti itu kayak secara tidak langsung tuh tujuan pembelajarannya itu udah mencakup kompetensi tadi itu ya? Iya, Mbak. Di sini mungkin kayak ada mini project dari mengamati sampai ke tahap presentasi. Karena kan di sini keterampilan proses ya yang akan menghasilkan produk, bukan cuma teori gitu. Dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan lagi atau tidak? Bisa tolong dijawab. Halo. Oke, bisa lanjut. Kelompok 6 kelompok 5 mau ditutup dulu, mau langsung lanjut aja?
Langsung lanjut saja, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Oke, langsung saja ya. Selanjutnya yaitu penyampaian analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari kelompok 6. Ini hasil dari analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari kelompok 6, yaitu adalah fase F yang mencakup materi kelas 11 dan kelas 12 pada mata pelajaran biologi. Nah, pada yang pertama yaitu elemen pemahaman biologi, yaitu capaian pembelajarannya pada akhir fase F. Peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Lalu ada memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi dan inovasi teknologi biologi. Nah, kompetensi yang kelompok kami ambil dari fase ini yaitu ada memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme. Yang ini. Nah, lingkup materi atau kontennya yaitu metabolisme tubuh dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim serta peranan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lulu. Baik, selanjutnya ada submateri dari lingkup materi metabolisme tubuh dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim serta peranan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, submateri yang pertama itu ada pengertian metabolisme dan prosesnya, kemudian ada konsep dasar enzim, yang ketiga fungsi enzim dalam metabolisme tubuh, kemudian ada sifat dan cara kerja enzim, kemudian yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, kemudian mekanisme inhibitor yang menghalangi kerja enzim, dan yang terakhir ada peranan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari submateri ini nanti akan diturunkan ke tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang pertama atau 1.1 ini, nah, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menerangkan kembali proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dengan tepat. Kemudian 1.2, peserta didik dapat menyimpulkan konsep dasar katalis enzim melalui diskusi kelompok selama 10 menit. Kemudian 1.3, yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan fungsi enzim dalam metabolisme tubuh dengan melalui penjelasan dari guru. Kemudian 1.4, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat dan cara kerja enzim setelah melihat video pembelajaran dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik itu dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dengan benar melalui kajian literatur. 1.6, disajikan sebuah bagan. Nah, peserta didik itu dapat menguraikan mekanisme kerja enzim dengan tepat, dan yang terakhir ada 1.7, peserta didik dapat memberi contoh reaksi enzim dalam kehidupan sehari-hari minimal 2 contoh. Nah, selanjutnya
tentang keterampilan proses akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Selanjutnya untuk keterampilan proses yang pertama yaitu mengamati, mampu memilih alat bantu yang tepat untuk melakukan pengukuran dan pengamatan, memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Kemudian yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi, merumuskan pertanyaan ilmiah dan hipotesis yang dapat diselidiki secara ilmiah. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan peserta didik, merencanakan dan memilih metode yang sesuai berdasarkan referensi untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya, mempertimbangkan risiko serta isu-isu etik dalam penggunaan metode tersebut. Peserta didik memilih dan menggunakan alat dan bahan termaksud penggunaan teknologi digital yang sesuai untuk mengumpulkan serta mencatat data secara sistematis dan akurat. Yang keempat yaitu memproses, menganalisis data dan informasi didapatkan dengan jujur, tervariabel, serta mengidentifikasi menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, mengevaluasi dan refleksi, mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, menunjukkan kelebihan dan kekurangan proses penyelidikan dan efeknya pada data, menunjukkan permasalahan pada metodologi, dan mengusulkan saran perbaikan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh, termaksud di dalamnya pertimbangan keamanan lingkungan dan etika yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang sesuai konteks penyelidikan, menunjukkan pola berpikir yang sistematis sesuai format yang ditentukan. Kemudian untuk kompetensinya itu ada memproses, menganalisis data dan informasi, menafsirkan informasi yang didapatkan dengan jujur dan bertanggung jawab, menggunakan berbagai metode untuk menganalisa pola dan kecenderungan pada data, mendeskripsikan hubungan antar variabel, serta mengidentifikasi inkonsistensi yang terjadi. Yang terakhir, menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan hasil penyelidikan. Untuk lingkup materinya itu, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim. Submaterinya yaitu mekanisme kerja enzim dengan tujuan pembelajaran. 1.1 setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat melakukan uji enzim dengan tepat. Kemudian, tujuan kedua, peserta didik dapat membandingkan mekanisme kerja enzim selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dia.
Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat disampaikan kelompok 6. Mungkin dari kelompok 5 ada yang mau memberi pendapat, memberi saran. Masuk buat kelompok 6. Silahkan Mungkin Mbak di Dian. sini bisa, oh iya, terima kasih. Mungkin di sini bisa terlihat perbedaannya ya Mbak Dia yang terkait tadi tentang fase E dan fase F. Nah, fase E tadi kan menciptakan. Kalau fase F di punya kalian itu kan mendeskripsikan, terus ada menganalisis, sama ada apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Hayo teman-teman. Mengevaluasi. Terus apa ada lagi? Memahami, Ini mengevaluasi, ya memahami. menerapkan, mengevaluasi, Menerap. Kayak ada lagi deh. Ini mengevaluasi. kok nggak bisa? Iya. Nah, di sini kan banyak ya fase F itu kompetensinya. Jadi mungkin bisa ditambahin seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Itu menurut saran dari saya. Iya. Di sini sudah terlihat jelas perbedaan dari fase Perbedaannya E dan ya. fase F ya Mbak Dia. Yang tadi ditanyakan, kenapa kok beda kompetensinya gitu. Terima kasih Mbak Dian. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberi masukan ataupun tambahan. Bisa di-scroll ke bawah, Mbak. Yang ini, Mbak.
Mbak Ina tadi. Mau nggak jadi lupa soalnya. Teman-teman yang lain ada yang mungkin mau beri tambahan atau masukan lagi? Soalnya udah malam juga ya. Kalau nggak ada mungkin ini bisa ditutup. Saya hitung ya. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Kita malam-malam Google Meet untuk melaksanakan tugas telaah kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan dari saya. Ya pokoknya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Terima kasih, teman-teman. teman-teman. Semangat. Kamsahamnida. Selamat mengerjakan yang lain. Udah